kosong. Warno ada Hodam Bramusti, Rismani kosong, Burhan ada. Maraknya konten cek Hodam di sosial media membuatku teringat sebuah kejadian yang pernah aku alami ketika aku masih kuliah. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu mungkin bisa dibilang adalah masa pandemi, di mana orang-orang sedang gencar-gencarnya work from home. Bahkan kelas pun sudah dimulai secara online. Aku masih ingat ketika zaman PSBB. Orang-orang jarang keluar rumah, jalanan sepi, dan hal itu membuat aku merasakan sebuah kejadian yang sampai saat ini tidak bisa aku lupakan. Ketika itu masa-masanya COVID. Tidak ada yang mau terkena dampaknya. Tapi aku merasakannya. Indera perasa hilang dan indera penciuman pun hilang. Setelah dites swab, hasilnya aku positif COVID. Ketika itu keluargaku, yang notabene di rumah banyak orang tua, memintaku untuk mengkarantina diriku sendiri. Karena ketika itu aku tidak begitu parah. Dan saat itu pun aku tidak terkena demam. Hanya saja penciumanku hilang. Kurang lebih 2 minggu aku harus mengkarantina diriku sendiri. Karena di rumah tidak memungkinkan. Saat itu kebetulan ada rumah omku yang kosong. Akan dijual dan juga dikontrakan sebenarnya. Namun karena belum ada yang membeli dan mengontrak dan rumahnya kosong, akhirnya aku dikarantina di sana sendirian. Rumah omku ini sudah terisi oleh barang-barang. Ya, masih ada kasur, kursi, TV, dan aku diminta 2 minggu berada di sana sendirian. Mau bagaimana lagi? Takutnya malah membahayakan orang lain. Aku pun mulai pindah ke sana untuk tinggal sekitar 14 hari. Rumah omku ini berada di sekitaran daerah Pasteur. Sampai di rumah, aku merasa rumah ini terlalu besar. Ada 2 lantai, banyak kamar. Aduh, sedangkan aku harus sendirian di sana. Untungnya aku bukan orang yang berpikiran aneh-aneh.
Aku menempati kamar paling depan, dekat ruang tamu dan halaman rumah. Dan untungnya di dalam kamar sudah ada kamar mandi. Jadi ya, aktivitasku tidak akan terlalu jauh-jauh lah, sampai ke lantai 2 dan lain-lain. Sore itu aku datang, aku langsung beres-beres, memindahkan barang-barang, dan membuat kamarku senyaman mungkin. Orang tuaku menelpon, menanyakan bagaimana rumahnya, bahkan omku pun menghubungiku. Ku bilang semuanya baik-baik saja. Dan kalau butuh apa-apa katanya nanti akan dikirimkan. Sudahlah. Malam pertama aku tidur di rumah omku itu sebenarnya tidak ada yang aneh. Hanya saja ketika tidur aku memang mengalami tindihan atau rep-rep. Tapi kupikir hal yang wajar, karena sore itu aku cukup kecapean karena beres-beres. Keesokan paginya aku berjemur di halaman rumah dan mulai menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas. Ada obat-obatan yang tidak lupa aku minum juga. Dilihat dari halaman rumah, aku menyadari sesuatu. Sepertinya di rumah omku ini ada lotengnya ya. Karena dari lantai 2, dari atapnya lagi kulihat ada seperti ruangan lain yang ada jendelanya. Iseng aku pun bertanya pada omku via WA, "Om, ini rumah berapa lantai?" Dia pun menjawab 2 lantai. Kalau di lantai 2 memang kosong, tidak ada barang-barang katanya. Penasaran, aku pun mulai berjalan-jalan mengitari rumah omku itu. Ku ingat saat masih kecil kayaknya aku pernah main ke rumah ini, tapi kondisinya sudah banyak berubah. Sampai di lantai 2, benar saja tidak ada barang-barang, kosong. Ada 2 kamar di lantai 2 itu. Dan ada 1 tembok yang terbuat dari gipsum, bukan batu bata. Dan dari sana terlihat ada sebuah celah. Dan ketika ku dorong, terbuka seperti pintu gudang yang menyerupai tembok. Ketika ku lihat, ada sebuah pintu yang ditutupi oleh tembok itu. Ini pintu rahasia apa gimana sih? Aku pun coba membuka pintunya. Dan terlihat ada sebuah tangga menuju ke lantai 3. Sesuai dugaanku, ini ruangan yang paling atas.
Apa mungkin ini hanya gudang ya? Kalau secara bangunan hanya 2 lantai, tapi ada gudang di lantai 3. Aku pun berjalan menaiki tangga menuju pintu yang ada di depanku. Ketika aku buka pintunya, astaga, ini ruangan apa? Terlihat banyak sekali benda-benda aneh di dalam sana. Ruangannya tidak terlalu besar, tapi terasa sangat sesak, pengap, dan berjajar barang-barang yang menakutkan. Ada lukisan yang cukup besar di dalam sana, bergambar harimau. Ada keris, kujang, lalu kendi, payung, benda-benda aneh seperti benda klenik. Apa ini ya yang dinamakan benda pusaka? Aku bergidik cukup ngeri melihatnya. Aku pun menutup kembali pintunya dan turun ke bawah. Mungkin itu koleksi omku yang tidak boleh orang tahu. Singkat cerita, aku sampai di lantai 1 dan menyibukkan diriku di kamar. Apa yang kulihat tadi di lantai 3 tidak kuceritakan kepada omku. Takutnya malah dimarahi. Hari pun semakin gelap. Sampailah di malam hari. Entah bagaimana, tiba-tiba saja aku merasakan merinding yang sangat luar biasa. Seperti ada sesuatu yang datang. Entahlah, tidak ada suara aneh atau tanda-tanda kehadiran makhluk halus ya. Namun saat itu aku merinding sangat hebat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan perasaanku mulai tidak wajar. Aku merasa was-was, seperti ada yang marah, tapi entahlah. Sampai tiba-tiba saja aku mendengar suara raungan harimau. Iya, terdengar menggema dari lantai atas. Bulu kuduku makin berdiri merinding. Aku benar-benar tidak berani keluar dari kamar. Suaranya terlalu nyata. Dan
Terdengar kali ini suara dentuman sangat kencang, hingga menggetarkan kaca rumah. Seperti ada dentuman benda yang besar menghantam rumah ini. Aku pun mengambil handphoneku dan ingin menelpon Om, tapi loh, tiba-tiba saja sinyal handphoneku tidak ada. Semua gadget yang kupunya tak ada sinyal. Bahkan wifi pun mati, tidak terdeteksi. Aneh. Suara dentuman itu terdengar lagi. Sampai loh, aku mendengar dari arah kamar mandi di dalam kamarku. Terdengar ada yang bersenandung sambil memainkan air. Jelas itu bukan manusia, karena tidak ada siapa-siapa lagi di rumah ini selain aku. Dan dari arah pintu luar kamar, aku mendengar suara benda-benda digeser. Sangat gaduh, seperti kursi meja yang terbanting bergeser. Bahkan aku pun mendengar suara pintu yang dibanting. Ingin rasanya berlari keluar dari rumah. Tapi ketika keluar dari kamar, aku harus melewati ruang tamu untuk bisa sampai ke pintu depan. Dan ketika melewati ruang tamu, pasti aku bisa melihat seisi rumah. Dari itu yang tidak mau kulakukan. Tapi suara-suara ini sudah semakin menggangguku. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan berlari ke pintu depan. Begitu ku buka pintu kamar, aku langsung berlari secepat mungkin ke arah pintu depan. Dan tiba-tiba saja terdengar suara geraman yang sangat kencang, menggema seisi ruangan hingga menggetarkan kaca-kaca yang ada di rumah itu. Sempat ku tengok ke belakang, terlihat sosok besar, sangat besar, bertanduk dengan mata yang besar, gigi yang bertaring dengan tubuh berwarna merah. Sangat besar, sampai ke langit-langit rumah. Sosok yang jika orang bilang itu adalah buta. Sempat kulihat dan aku langsung membuang mukaku dan berlari ke pintu depan. Dan akhirnya aku bisa keluar dari rumah itu. Sampai di luar, barulah aku mendapatkan sinyal dan langsung menelpon omku. Aku pun menceritakan apa yang sedang terjadi saat itu. Dan tak lama kemudian omku bilang dia akan datang ke rumah.
Tak berapa lama aku menunggu di depan rumah, omku pun datang. Dia datang menemuiku sudah dalam keadaan memakai masker yang bertumpuk-tumpuk. Dia hanya bertanya padaku satu hal. Apa aku membuka ruangan di lantai paling atas? Aku hanya mengangguk. Dia bilang ruangan itu adalah ruangan yang dipakai untuk menyimpan koleksi-koleksi benda pusakanya. Dan pintunya ditutup. Meskipun tidak terkunci, sebenarnya ruangan itu sudah disegel secara gaib agar hodam atau penunggu dari benda-benda pusaka itu tidak keluar untuk mencari makan. Mencari makan dalam arti gaib. Karena aku membukanya, beberapa dari hodam yang ada di dalam benda pusaka itu pun keluar, mengamuk. Omku pun masuk ke dalam rumah dan coba membereskan semuanya. Aku pun baru tahu kalau omku itu cukup mengerti dengan hal-hal spiritual seperti ini. Rencananya memang benda-benda itu akan dipindahkan. Namun karena belum sempat, jadi sementara disimpan di tempat itu. Agar aman, omku pun menutup akses itu dengan membuat tembok gipsum. Tapi memang sepatutnya sudah menjadi jalannya. Aku harus membuka pintunya dan hal ini terjadi. Aku pun minta orang tua aku untuk pindah. Tidak mau dikarantina di rumah omku itu. Akhirnya orang tuaku pun setuju. Pengalaman yang masih kuingat sampai hari ini. Dan bisa dibilang itu pertama kalinya. Dan aku tidak mau lagi bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Jika ditanya, apakah aku pernah melihat hantu? Akan kujawab iya. Dan saat pertama kali yang kulihat itu bukanlah sosok perempuan atau pocong atau apapun itu, tapi sosok yang sangat besar dan menakutkan. Yang percayalah, kamu pun tidak ingin melihatnya.